Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Rina di program yang akan memberikan dan menyuguhkan Anda kisah inspiratif dari narasumber yang akan berbagi kisah pada episode kali ini. Oke, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu untuk berbagi kisah terkait melestarikan tradisi dan budaya Dayak Ma'anyan dengan mengenal Sanggar Seni Bamelum. Dan sudah hadir bersama Rina pelatih tari dari Sanggar Seni Bamelum. Langsung saja kita sapa Mbak Milke Triana. Apa kabarnya? Baik, kabar baik. Oke, sudah siap untuk berbagi kisah dan pengalaman tentu saja sebagai pelatih tari dan juga penari ini ya. Oke, baiklah nih sebelum kita melangkah mendalam gitu ya, terlalu dalam terkait tema kita pada kesempatan kali ini nih, selain melatih tari nih, kita kenalan dulu deh. Apa keseharian atau profesi dari Mbak Milke ini sendiri di kesehariannya? Ya. Kalau keseharian saya itu sebagai guru. Sebagai guru di salah satu sekolah di kampung saya sendiri di SMP Negeri 2 Tanta, mata pelajaran seni budaya. Oke, dan kalau boleh tahu dulu nih Mbak Milke latar belakang pendidikan sendiri deh ya? Oh ya, latar belakang pendidikannya saya lulusan dari STKIP PGRI Banjarmasin jurusan pendidikan seni tari. Oke, jadi apa namanya, linear saja iya, gitu linear. Ya? Oke, baik, jadi sesuai dengan latar pendidikan dan juga profesi sekarang gitu ya. Oke, sudah sejak kapan nih Mbak Milke menjadi pelatih tari? Apakah dari lulus kah atau sebelum lulus kuliah nih sudah menjadi pelatih tari nih? Kalau sebelum lulus kuliah itu sudah mulai jadi membantu teman jadi pelatih tari. Terus setelah lulus itu baru jadi pelatih yang sesungguhnya. Oke, jadi penari dulu ya? Iya, betul. Oke, apakah sebelumnya ada basic kah atau motivasi tersendiri nih menjadi penari atau pelatih tari nih? Ya, kalau basic saya dari kecil memang menari. Dari SD kelas 6 itu sudah menari. Dilanjutkan dengan kayak pendidikan kuliah. Nah setelah itu kan di kuliah itu belajar kayak koreografer, bagaimana cara menata tari. Nah dari situ ada keinginan untuk menjadi seorang koreografer atau pelatih tari. Dari lingkup keluarga sendiri ada penari juga kah atau yang bergelut di bidang seni? Turunan dari nenek itu memang penari. Oke. Jadi melihat dari kecil gitu ya, sudah tidak asing nih dengan dunia tari menari. Oke, baiklah. Untuk Sanggar Bamelum sendiri nih, bisa diceritakan sedikit tentang Sanggar Seni Bamelum ya, mulai dari kapan berdirinya, siapa yang menggagasnya? Ya, kalau Sanggar Bamelum ini berdirinya dari tahun 2010. Iya, dari tahun 2010 dan pendirinya atau penggagasnya itu ada Pak Arpani namanya. Dan Mbak Milke sendiri menjadi salah satu. Iya, salah satu penari. Penari yang sekarang jadi pelatih. Iya, seperti betul. Itu ya, oke. Dan penggagasnya sendiri masih adakah beliau atau? Masih ada. Masih aktif? Masih. Oke, jadi masih aktif di Sanggar Seni tersebut juga. Dan kalau boleh tahu nih Bamelum, ada makna tersendiri nggak sih dari Bamelum? Apakah berasal dari bahasa Dayak Ma'anyan atau bagaimana? Kalau Bamelum itu adalah jenis tumbuhan, dedaunan yang tumbuhnya itu bukan hanya di satu musim, tapi setiap musim itu tumbuh, Kak. Ya, makanya sanggar ini dinamakan Bamelum. Harapannya sanggar ini terus tumbuh walaupun di segala musim. Jadi tadi apa tumbuhan gitu ya? Oke, jadi bisa beradaptasi seperti itu juga ya, bisa tumbuh dimanapun. Oke, jadi ada filosofi tersendiri juga ya. Siapa pencetus nama itu sendiri? Pak Arpani. Pak Arpani, jadi penggagas sanggarnya dan pencetus namanya. Iya, betul. Oke, baiklah. Dan sampai sekarang ada berapa orang nih anggotanya, penarinya ataupun pelatihnya sendiri? Kalau keseluruhan ya Kak, kalau keseluruhan itu 30 lebih, kurang lebihnya 30 orang. Oke, dan misalnya penari tersendiri ada batasan usianya Kak, atau dari umur sekian sampai umur sekian ada? Kalau sampai saat ini nggak ada berbatas ya Kak, dari umur berapa. Jadi bebas? Bebas aja. Misalnya anak kecil gitu, SD bisa aja gitu ya untuk belajar.
Oke, baiklah. Yang dilatih biasanya untuk penarinya nih, ada berapa banyak yang dilatih nih dari Mbak Milka sendiri? Ada batasan kan misalnya dalam satu kali kelas gitu ada berapa orang? Kalau anak-anak itu Kak dari kelas, kalau sekarang ya Kak, dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD itu sekitar 15-an orang. Kalau yang khusus untuk SMA-nya itu sekitar 10 sampai 15 orang. SMA-nya juga ada 10-an orang yang dilatih. Oke, jadi variasi ya? Iya, bervariasi. Oke, jadi tidak hanya, dan tadi bebas ya murid-muridnya dari SD, SMP dan juga SMA itu bebas. Dan untuk lokasinya sendiri ada di mana nih Mbak Milka? Lokasinya kami di Balai Adat Dayak Ma'anyan Warukin. Oh, di Warukin. Ya. Oke, Mbak Milka, ini sanggar seninya ini tadi kan bebas ya untuk usianya sendiri, dan untuk pendaftarnya apakah orang-orang sekitar Warukin saja yang bisa untuk menjadi murid dari sanggar seni atau bebas nih orang luar dari Warukin? Nah, sebenarnya untuk pendaftarannya Kak, bebas saja untuk siapapun. Tapi untuk saat ini masih dalam wilayah Warukin aja yang ikut sanggar. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan gitu ya, kalau orang luar misalnya tertarik nih setelah menyaksikan ini masih aman ya? Aman. Oke, dan waktu berlatihnya sendiri ada durasinya nggak sih Mbak Milka? Durasinya kami biasanya latihan kurang lebih 1 jam Kak. 1 jam? Oke, luar biasa. Lumayan ya? Iya. Lumayan. Kalau misalnya ada anak-anak yang kurang nangkap misalnya anak SD gitu atau apa, ada waktu tersendiri kah atau samakan saja? Samakan, disamakan aja. Dengan jumlah pelatih tari tadi ada? Berdua. Oh, berdua ya, masih berdua. Masih berdua. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa ya. Nah, nanti masih banyak cerita ada lagi dari Mbak Milka gitu terkait aktivitas. Nah, ini pasti banyak yang penasaran ya. Aktivitas ataupun ya kegiatan-kegiatan dari murid katakanlah begitu ya dari Sanggar Seni Bamelum, dan banyak lagi nanti kisah-kisah menarik di Berbagi Kisah pada episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah. Oke pemirsa, kembali lagi bersama Rina dan juga Mbak Milka masih di Berbagi Kisah. Pada episode kali ini tadi sudah di segmen pertama tadi membahas terkait ketertarikan Mbak Milka tentu saja yang berlatar belakang sebagai penari dan sekarang sebagai pelatih tentu saja di Sanggar Bamelum. Nanti sudah di segmen pertama membahas arti dari nama Bamelum itu sendiri. Dan kita ada di segmen kedua sekarang ya, yang akan membahas terkait apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di Sanggar Bamelum itu sendiri dan juga proses pembelajaran. Tadi sudah di-spill di segmen pertama bahwa prosesnya untuk kegiatan latihan itu sendiri ada berdurasi 1 jam gitu tadi ya, kurang lebih seperti itu, dan bebas siapa saja dan usia berapa saja, dari mana saja Mbak ya. Jadi misalnya ada yang ingin daftar dan sebagainya boleh langsung kunjungi ya ke Sanggar Bamelum itu sendiri. Oke Mbak Milka, kita berbicara masalah sanggar seni, tentu saja tidak jauh dari kegiatannya gitu ya. Nih karena Mbak Milka merupakan penari dan juga pelatih tari, ini kita penasaran deh. Tarian apa saja ini yang menjadi ciri khas atau unggulan dari Sanggar Bamelum di tempat Mbak Milka? Kalau ciri khasnya tersendiri, kami ada tarian dadah sama tarian bawo. Ya, kadang juga ada yang kreasi, ya kreasi. Pijakannya tetap tradisi. Oke, tarian apa tadi? Tarian dadas dan juga bau. Itu apa yang membedakan tarian tersebut dengan tarian-tarian yang lain, Mbak Milka? Kalau di Kalimantan Selatan ya Kak, cuman ada di Warukin Dayak Ma'anyannya. Nah, jadi kami berusaha untuk melestarikan tarian dadas dan bawo itu tersendiri. Oke, baiklah. Jadi khas ini ya, khas di Warukin. Iya, betul. Oke, baiklah. Apakah setiap tarian yang dipelajari ataupun yang diajarkan itu memiliki makna atau cerita tertentu nih Mbak Milka? Kalau kayak dadas atau bawo itu memiliki makna ya Kak. Maknanya itu kayak untuk pengobatan ritual orang dulu. Tapi untuk sekarang itu kami kreasikan agar tidak baku gitu Kak. Kalau untuk arti-arti gerakan tersendiri sebenarnya kami melihat dari seperti alam-alam sekitar Kak, kayak tumbuhan atau hewan-hewan. Kadang gerakannya kami ambil dari
hewan kayak gitu Kak. Misalkan contohnya ya Kak, burung. Nah, kami bisa mengamati gerak-gerak burung itu, kemudian kami modifikasi menjadi gerakan. Oke, jadi up to date ya, misalnya gerakannya tidak hanya walaupun pakem masih ada Mbak ya, tapi ada disisipkan dengan hal-hal yang ada di sekitar dan terbaru, begitu kan? Iya, betul. Oke. Jadi bisa dipahami mungkin ya oleh masyarakat sendiri yang mau misalnya mendaftarkan anaknya gitu agar berkegiatan dan mengenal lebih dalam budaya itu sendiri. Oke, biasanya dalam latihan tari nih Mbak Milka, apa materi yang diajarkan? Misalnya dari awal dulu yang mau masuk mendaftar biasanya apa nih? Dari awal mungkin nanti olah tubuh dulu yang pertama. Oke. Kemudian kalau sudah lanjut per minggu mungkin digerakkan Kak, dari kaki, dari tangan, kepala dengan anggota tubuh. Nah, itu baru nanti kalau sudah lumayan lanjut ke gerakan pola ragam gerak gitu. Oke, jadi mulai dari olah tubuh dulu ya gitu. Jadi satu murid nih biasanya misalnya Rina nih mau mendaftarkan keluarga gitu, katakanlah begitu. Durasi waktunya berapa bulan nih biasanya sudah mulai bisa? Misalnya ini orang ini agak sulit nih bergerak, misalnya agak kaku. Ini biasanya sudah berapa lama biasanya durasinya? Durasinya mungkin 2 sampai 3 bulan. Kalau benar-benar basicnya dari nol ya Kak. Kalau basicnya sudah ada, itu mungkin sebulan sudah bisa menguasai ya. Oke, menarik sekali. Jadi misalnya mau belajar dan tidak terbatas usia gitu ya. Kalau kayak Rina misalnya sudah 30 plus ke atas sudah masih oke gitu ya belajar. Oke, baiklah, luar biasa. Apa sih Mbak Milka tantangan nih selama mengajar, katakanlah begitu, atau dalam hal menari deh ya, dalam menari selama ini yang diajarkan kepada muridnya di Bamelum, tantangan terbesar dalam mengajarkan tarian tradisional, terutama generasi muda, anak-anak, itu ada tantangannya nggak sih? Mungkin tantangannya yang utama itu adalah kayak zaman ya Kak ya, mungkin sekarang nih anak-anak lebih suka main gadget di rumah aja, diajak latihan alasannya ini itu. Nah, itu mungkin Kak, kalau sudah di lapangan Kak, tantangan terbesarnya itu anak-anak ini kesulitan untuk menangkap gerakan yang diajar. Karena anak-anak ini basic aja yang mereka pelajari. Kalau kayak kreasi, kontem itu kurang. Biasanya apa yang dilakukan Mbak Milka dan teman-teman? Yang dilakukan itu adalah pertama diberikan gerakan untuk keseluruhan dulu, kemudian yang kedua ada ujiannya Kak. Nah, kalau ada ujiannya ini anak-anak mereka berlatih, baik itu di rumah nanti mereka berlatih, minggu depan turun sanggar ujian satu-satu. Oke, itu untuk semua tingkatan gitu ya, tidak hanya yang sudah besar gitu, yang kecil juga seperti itu. Oke. Selain tarian nih, di Sanggar Seni Bamelum ada kesenian lain kah yang diajarkan? Ada, kayak seni musik Kak. Seni musik ada. Seni musik, seni tari, apalagi? Seni musik, seni tari, seni rupa. Seni rupa melukis ya. 3 saja Mbak? 3. Kadang juga ada kayak menganyam Kak. Oh, menganyam. Menganyam. Oke. Dan ada hubungannya juga ya, seni musik dan seni tari itu bisa jadi satu kombinasi gitu dalam performa. Oke. Dan apakah di seni musik juga ditangani Mbak Milka, ada teman yang lain? Ada teman yang lain menanganinya. Dan biasanya juga ada waktu tersendiri juga gitu ya, dalam satu waktu. Oke, jadi ada tarian, ada musik itu beda berwaktunya. Oke, ada pengalaman atau cerita menarik Mbak Milka, terutama sebagai yang sudah berkecimpung di dunia tari gitu ya, dan sekarang jadi pelatih tari, yang paling berkesan nih selama menjadi pelatih dan juga penari? Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu untuk saat ini ya Kak, dilihat orang yang pertama. Nah, dengan itu saya itu sering kayak diajak kolaborasi, itu lebih dikenal gitu ya. Apalagi sudah menari, sudah kemana-mana nih Mbak Milka? Sudah ke luar pulau. Wow, kemana tuh? Ke Jakarta, Jogja, Semarang. Yang baru-baru ini Semarang kemarin.
Oh, dengan menari apa kemarin terakhir? Dengan tarian dadas. Tarian dadas bersama teman-teman tentu saja betul. Ya. Wow, itu kemarin dalam rangka apa itu Mbak Milka? Kalau di Semarang naik karnaval. Oke, dan itu menjadi momen bersejarah juga buat Mbak Milka gitu ya, membawa kebudayaan Warukin khususnya Tabalong gitu ya ke kancah luar pulau Kalimantan. Luar biasa sekali nih, semoga menginspirasi kita juga ya generasi muda, bahwasanya selain membawa harum di bidang edukasi gitu ya, ada juga membawa nama Kabupaten Tabalong di bidang seni. Wow, ini luar biasa sekali Mbak Milka ya. Dan masih ada cerita-cerita dari Mbak Milka juga nanti di segmen selanjutnya. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berbagi Kisah. Oke, kembali lagi bersama Rina dan juga Mbak Milka di Berbagi Kisah. Pada episode kali ini tadi kita sudah mengenal gitu ya Sanggar Seni Bamelum yang ada di Desa Warukin gitu ya, di Kecamatan Tanta. Jadi sudah luar biasa sekali cerita Mbak Milka mengajar ya. Tadi tidak hanya murid-muridnya yang sudah berusia remaja, tapi juga ada murid yang berusia anak-anak gitu ya, masih kecil. Jadi sangat bervariasi sekali. Jadi misalnya buat Anda gitu ya yang belum dan ingin gitu ya memberikan aktivitas positif kepada anaknya, bisa nih menjadi salah satu opsi memasukkan anaknya ke sanggar seni, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Tanta, Warukin dan sekitarnya gitu ya. Yang belum, silahkan ya Mbak Milka, bebas ya. Dan ini terbuka untuk siapa saja yang mau belajar seni. Tadi sudah ada seni tari ya, seni musik dan rupa tadi ya. Oke, luar biasa. Nih kita ada di segmen terakhir Mbak Milka, tidak terasa ya, mau mendengarkan apa sih harapan dan juga keinginan Mbak Milka di masa yang akan datang. Oke, Mbak Milka nih, bagaimana cara Mbak Milka pribadi nih menjaga semangat agar anak muda ini tetap tertarik nih, khususnya ke budaya-budaya tradisional. Ini kan Mbak Milka juga masih muda gitu ya, tentu saja ada teman-teman yang ya mungkin tidak sejalan gitu ya dengan Mbak Milka, berarti jangan hanya belajar sesaat tapi hilang dan tidak ada lagi nih kelanjutannya. Gimana nih sih Mbak Milka? Mungkin caranya Kak ya, dalam 1 tahun itu kan banyak sekali event-event, baik di Tabalong, di desa kami tersendiri maupun keluar daerah. Mungkin per sanggar itu per orang nanti dibagi Kak. Misalkan tim A nanti ikut event ini, tim B ikut event ini. Nah, gitu Kak. Nah, untuk saat ini Kak, kami mengikuti event besar di Tabalong. Nah, itu keseluruhan sanggar kami bawa semua menari. Mungkin itu salah satu semangat mereka untuk terus latihan dan terus berlatih. Oke. Dan untuk yang generasi mudanya juga ya bisa dipancing nih ya, bahwa ini kegiatan positif gitu ya. Dan bisa mengenalkan juga budaya-budaya, apalagi nih muda-muda semua gitu, semoga bisa terpancing ya. Betul. Oke, apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan agar sanggar ini bisa terus berkembang di Bamelum ini? Paling support aja Kak dari masyarakat. Untuk saat ini juga masyarakat ini sangat mensupport keberadaan sanggar kami. Mungkin itu sebagai wujud semangat juga Kak untuk kami. Kami butuhnya untuk saat ini support aja sih Kak. Untuk penambahan anggota pelatih, apakah masih dibutuhkan nih Mbak Milka? Kayaknya perlu. Perlu juga perlu. Selain dukungan support, internalnya juga perlu nih. Tapi ada syarat-syarat nggak sih Mbak, misalnya mau bergabung jadi pelatih gitu atau apa? Nggak ada sih Kak. Yang penting bisa kayak basic tari aja. Dan bisa dipelajari ya, kalau sudah ada basic ya gampang aja gitu ya. Tapi biasanya yang sudah menjadi penari di Sanggar Bamelum, apakah bisa menjadi Mbak Milka menjadi pelatih? Bisa. Tidak menutup kemungkinan ya. Dan jam terbangnya juga pasti diperlukan gitu ya untuk menjadi pelatih. Oke, baiklah. Apa harapan Mbak Milka nih terhadap masa depan seni, khususnya di Tabalong, seni tradisional Dayak Maanyan? Harapannya semoga keseniannya tuh Kak nggak sampai di sini aja. Nanti bisa berkembang baik itu di kabupaten, provinsi ataupun internasional nanti. Luar biasa, bisa dikenal gitu dikenal ya. orang banyak.
dan menarik minat juga wisatawan luar negeri untuk berkunjung. Wah, ini menarik nih ya. Oke, apalagi sudah ada IKN ya di tempat kita, di dekat kita gitu. Jadi ini semoga bisa menarik orang-orang wisatawan untuk berkunjung, mengenal Mbak Milke ya. Oke, jika ada pesan yang ingin disampaikan nih Mbak Milke kepada generasi muda nih khususnya, apa yang ingin Mbak Milke katakan agar bangga dan mau melestarikan budaya masing-masing nih? Mungkin singkat aja Kak ya, jangan malu mengangkat budaya setempat. Wow, dalam ya, singkat tapi dalam. Jangan malu. Kenapa jangan malu nih Mbak Milke? Kadang Kak, orang ini bisa kayak tidak mengakui keberadaan, identitas itu sedikit banyaknya ada yang tidak mengakui, kayak malu mungkin, malu sebagai orang Dayak atau apapun itu. Intinya jangan malu. Iya ya, suka dengan kebudayaan-kebudayaan luar, misalnya K-pop atau dan lain sebagainya, tidak masalah ya, namun harus bangga juga dan mempromosikan juga ya budaya-budaya kita ya. Tidak masalah ya suka dengan kebudayaan orang. Cuman ya itu tadi seperti Mbak Milke, jangan malu ya. Kita punya kekayaan budaya yang luar biasa sekali. Ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Milke? Cukup. Oke, terima kasih banyak Mbak Milke, luar biasa sekali. Ini anak muda sekali lagi ya. Rina sampaikan ini salah satu generasi muda Kabupaten Tabalong yang dimiliki. Kabupaten Tabalong khususnya di wilayah Warukin ya, salah satu penari juga yang dimiliki kita. Jadi sangat inspiratif sekali dan semoga bisa menginspirasi anak muda di luar sana juga ya dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, dan semoga bisa membuka mata kita juga bahwa kita kaya akan budaya dan seninya. Kami berdua pamit dan seluruh kru yang bertugas di Berbagi Kisah pada episode kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Silahkan bernapas. Silakan.